Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memulai pembelajaran hari ini, silahkan Jidan pimpin doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini jadwalnya pelajaran biologi ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, itu nikmat yang harus kita syukuri ya. Tapi Ibu lihat di sini ada meja-meja yang kosong, ada 2 orangnya yang nggak hadir. Iya, Santi dan Sophia. Kemana ya? Sekretaris udah dicatat? Oh iya, sakit ya? Iya, ya. Baik, kita doakan semoga Sophia dan Santi bisa cepat sembuh dan bisa belajar bareng lagi di kelas ini ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan, coba ada yang mau bercerita tidak tentang apa yang kamu rasakan hari ini? Saya Bu. Oh iya, Fahri. Silakan Fahri. Saya senang sekali kemarin saya mendapat juara lomba 1 puisi. Saya senang dapat berprestasi di sini dan itu jadi motivasi saya buat kedepannya buat lebih banyak berkarya lagi. Lomba di mana? Di sini ya? Oh iya, alhamdulillah membawa nama baik kelas ya. Oke, selamat Fahri, keren ya. Ya, mudah-mudahan prestasinya bisa memotivasi kalian untuk juga mengikuti prestasi Fahri. Oke, jadi perasaannya seneng ya. Nah, aura senengnya supaya menular ke kalian semua ya. Senang nggak semuanya? Senang. Oh, senang, alhamdulillah. Kalau kalian yang senang perasaannya, jadi kita belajar juga enak, nyaman ya. Jadi kamu juga lebih mudah memahami dan mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, baik. Hari ini kita akan meneruskan Materi dari biologi. yaitu mengenai keanekaragaman hayati ya. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Materi sebelumnya masih ingat? Tentang tingkat keanekaragaman hayati dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, masih ingat ya. Terima kasih Kak Hais. Oke, tingkat keanekaragaman hayati. Ada berapa ya tingkat keanekaragaman hayati? Tadi Bu, Oke, Setia, silakan. keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkat. Yang pertama ada gen, ada jenis, dan ekosistem. Oke, gen, jenis, ekosistem, betul. Nah, sekarang nih ada kaitannya nggak materi yang sudah kita bahas kemarin dengan materi hari ini mengenai penurunan keanekaragaman hayati dan pelestariannya? Oke, Setia. Kaitannya sama materi yang sekarang itu, jadi sekarang itu lebih kayak gimana sih caranya melestarikan populasi yang ada di Indonesia, melestarikan flora dan fauna dan persebarannya, sama gimana sih penurunan populasi di Indonesia. Iya, betul sekali. Wah, berarti Septia sudah baca-baca nih sedikit materinya ya. Iya, baik. Oke, jadi memang sangat berkaitan ya apa yang kita pelajari hari ini dengan materi sebelumnya, di mana kemarin kalian mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia itu ternyata kaya ya, beraneka ragam sekali ya. Kita ada 3 wilayah keanekaragaman hayati: Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan peralihan. Nah, sekarang ternyata kita lihat banyak juga keanekaragaman hayati Indonesia yang hampir punah. Kita cari penyebabnya apa ya, dan apa usaha untuk bisa melestarikannya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke.
Baik, silahkan kalian simak nih gambar ini, kalian lihat, ini gambar apa ya? Kantung semar, oke, ini kantung semar. Terus yang ini? Bunga bangkai. Ini keanekaragaman hayati yang khas dari kita, dari negara kita Indonesia. Bagaimana ini kondisinya? Apakah banyak tersedia, banyak kita lihat? Tidak. Berarti tadi hampir punah. Ini adalah salah satu maskotnya Indonesia ya, bunga bangkai. Nah, terkenal sekali ke dunia ya. Oke, sekarang lihat hewannya di sini. Ya. Ada apa saja di sini? Nah, ini hewan-hewan di sini yang terlihat di depan ini. Ini hewan-hewan khas Indonesia yang jumlahnya semakin menurun. Hampir mendekati kepunahan. Materi tentang penurunan dan pelestarian keanekaragaman hayati ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini seperti yang sudah Ibu tampilkan ya. Kalian dapat mengidentifikasi mekanisme penurunan keanekaragaman hayati melalui pengamatan video, literasi, dan diskusi. Ya. Lalu yang kedua, merumuskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia melalui diskusi. Ya. Jadi intinya ada mekanisme penurunan keanekaragaman hayatinya seperti apa dan apa upaya pelestariannya. Oke. Nah, lalu Ibu tampilkan di sini profil pelajar Pancasila apa yang harus dicapai, yang dilatih di pembelajaran ini, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, bagaimana kita memiliki akhlak yang baik kepada alam, ya, kepada Allah yang menciptakan keanekaragaman hayati di Indonesia ini yang sangat tinggi keanekaragamannya. Yang kedua, bagaimana kalian mengasah bernalar kritis, ya, bernalar kritis terhadap usaha-usaha apa yang usaha pelestarian apa yang bisa kamu lakukan, hal-hal kecil apa atau usulan apa untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang hampir punah tadi, atau mungkin yang lainnya yang tadi tidak tampil juga, ya. Lalu yang berikutnya adalah mandiri. Bagaimana kamu bisa memahami materi dengan baik, punya tanggung jawab untuk mau belajar, memahami materi, ya. Kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, garis besarnya adalah nanti Ibu akan tampilkan video, ya. Terus nanti kalian akan bekerja dalam kelompok, memahami materi ini, kamu melakukan literasi mandiri. Setelah itu kalian nanti bisa presentasi, ya. Nanti di akhir ada kuis dan ada refleksi, ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Sebelumnya Ibu akan ajak kalian mengingat kembali, ya, kira-kira hewan atau tumbuhan apa yang dulu banyak kita lihat. Kalau kamu main mungkin waktu kamu kecil, wah banyak melihat hewan tersebut atau tumbuhan tersebut. Tapi sekarang kok jarang melihatnya ya gitu. Apa nih kira-kira? Kunang-kunang. Oke, Syifa, kunang-kunang katanya. Tahu kunang-kunang? Kalau orang Sunda bilang apa? Kica-kica atau cika-cika ya. Ya, ada kica-kica, cika-cika. Oke, sama aja sebetulnya ya. Nah, itu kunang-kunang itu yang gimana? Yang terang ya, yang nyala itu biasanya di malam hari gitu. Nah, dulu itu kamu bisa lihat di mana? Dekat rumah, kadang suka banyak ya. Iya, apalagi kan kita di sini daerah pedesaan nih, masih banyak gitu. Kalau sekarang jarang. Oke, itu berarti kunang-kunang yang sudah hampir punah. Kalau tumbuhan apa ya contohnya? Cecenet. Oh, cecenet bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya ciplukan. Betul, ciplukan ya. Itu berkhasiat sekali loh itu untuk obat ya. Di luar negeri itu dijual dengan harga yang mahal. Nah, itu tandanya tadi kunang-kunang, apalagi buah ciplukan atau mungkin buah kecapi, kalian tahu?
Nah, buah kecapi sekarang udah jarang ya. Nah, berarti itu menunjukkan fenomena apa? Penurunan? Oke, penurunan keanekaragaman hayati ya. Nah, kira-kira faktornya apa ya penyebabnya? Ada yang bisa mungkin mengemukakan? Manusia. Nunu, faktor manusia. Manusia tuh maksudnya apa? Ya, kayak merusak lingkungan. Nah, keserakahan manusia ya, merusak lingkungan untuk dijadikan apa misalnya? Alih fungsi lahan ya, jadi perumahan ya, atau pabrik dan sebagainya. Oke, itu dari faktor manusianya. Ada lagi? Sifat bencana alam, faktor alam bisa? Bisa juga ya. Faktor alam bisa. Faktor alam bisa dari perubahan lingkungan ya. Perubahan lingkungan bisa. Atau yang sekarang lagi terjadi saat ini global itu ya bisa menyebabkan juga. Oke, jadi kalian sudah bisa menemukan konsep dari penurunan keanekaragaman hayati. Jadi penurunan itu berarti jumlah dari keanekaragaman hayati itu semakin berkurang. Faktor penyebabnya tadi. Oke, satu konsep sudah kalian dapat ya. Nah, sekarang yang berikutnya Ibu akan menayangkan sebuah video berkaitan dengan penurunan keanekaragaman hayati ya. Silahkan kalian simak dulu ya. Ya, baik. Sudah disimak videonya? Oke, siapa sih itu yang nyanyi? Seorang superstar ya, Michael Jackson. Wah, coba siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Video itu bercerita tentang apa ya? Silahkan Rifa. Kerusakan alam. Tadi ada kebakaran. Ada kebakaran. Ada penebangan pohon. Betul. Terus tadi hewan juga pada mati. Mati, iya. Kerusakan alam. Oke, siapa lagi yang mau? Siva? Oh, Siva dulu. Ya, nanti Nabila, silakan. Jadi kayak penyanyi tuh pengen alam itu kembali lagi kayak dulu. Itu ada transisi di mana alam yang masih hijau sama alam yang udah rusak. Oke, ya. Oke, Nabila? Jadi yaitu merasa dunia itu telah rusak. Dimulai dari dirusaknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dirusak oleh lingkungan atau alam. Jadi Michael Jackson itu ingin mengajak dan menyembuhkan dunia dengan rasa cinta dan rasa damai. Oke, keren sekali nih pendapat-pendapatnya Esplor. Iya. Sekelas Michael Jackson aja peduli lingkungan, superstar loh ya. Masa kita tidak peduli lingkungan, ya? Oke, jadi ajakan di situ ada ajakan ya. Ada memaparkan kerusakan lingkungan, lalu ada ajakannya, ada nilai-nilai peduli lingkungan di situ. Oke, kenapa sih ekosistem bisa rusak? Kenapa ekosistem bisa rusak? Coba, Jidan mungkin? Karena ulah manusia juga dipengaruhi oleh iklim atau lingkungan. Jadi faktor manusia dan faktor alam. Oke. Oke, berarti bisa karena aktivitas manusia. Ya, aktivitas manusia apa yang menyebabkan kerusakan alam, kerusakan ekosistem? Membuang sampah sembarangan. Oke, ada lagi? Peperangan bisa juga ya? Iya. Penebangan liar. Oke, betul. Ada lagi? Menggunakan karbon monoksida berlebihan. Karbon monoksida CO ya. Oh, dari apa tuh, aktivitas apa biasanya? Industri. Pembakaran ya. Pembakaran kendaraan bermotor atau industri, betul. Ya. Jadi memang itulah kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan. Nah, kira-kira nih kalau ekosistem
di bumi ini rusak, kamu bisa memprediksi apa yang akan terjadi? Hewan dan tumbuhan punah. Oke. Terus apa lagi? Apa kaitannya dengan kehidupan manusia? Perubahan iklim, sehingga nanti efeknya ya seperti sekarang terjadi global. Iya. Kalau hewan dan tumbuhan tadi punah, hilang, apa pengaruh yang langsung terkena ke manusia? Tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi. Ya. Iya. Seperti jadi pengaruhnya langsung ke manusia. Oke. Nah, Ibu sudah mengirimkan materi ya di GCR dan di grup ya. Di situ materi bisa kalian pilih. Di sini Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, silahkan kamu bisa memahami materi dari hanya berupa teks saja, ada video, ada PPT, silahkan sesuai gaya belajar kalian. Silahkan kamu lakukan literasi mandiri dulu ya. Ibu kasih waktu literasi mandiri dulu 10 menit, silahkan dibuka GCR-nya. Kamu lakukan literasi secara mandiri, silahkan. Sudah ya melakukan literasi secara mandirinya? Iya, di situ sudah Ibu tampilkan inti-inti dari materinya. Nah, sebelum kalian bekerja dalam kelompok, Ibu akan tampilkan dulu ini satu untuk pergantian dominasi spesies di Gunung Krakatau. Ini sebagai contoh, Gunung Krakatau meletus tahun 1883. Nah, ketika Gunung Krakatau meletus, berarti lahannya menjadi gundul. Nah, sekarang kalau pergi ke sana, ke Krakatau, siapa yang udah ke daerah Banten sana? Atau kamu ya pasti sudah inilah ya. Di sana itu sekarang sudah menjadi hutan. Jadi hutan yang rimbun pepohonan tinggi yang tadinya lahan gundul. Itu artinya terjadi perubahan dominasi spesies. Nah, dari tadinya lahan bebatuan bekas apa? Ya, letusan gunung berapi, terus baru muncul lumut kerak dulu yang pertama hidup di situ sebagai pioner, ya. Lumut kerak, baru di situ muncullah lumut kerak itu lihenes ya, lihen. Baru ada paku, tumbuhan lumut dulu, baru tumbuhan paku, lalu semak-semak ya, padang rumput ya, terus pohon-pohon kecil sampai menjadi pohon yang besar, pohon besarnya banyak, tambah banyak menjadi hutan yang sudah stabil seperti itu ya. Itu berkaitan dengan teori dominasi spesies. Oke, berikutnya LKPD sudah dibagikan, silahkan bekerja dalam kelompoknya ya. Ikuti instruksi yang ada di LKPD, silahkan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sepia Rati. Nama saya Rika Putri Hakim. Nama saya Nuna Nugra. Nama saya Syifa Yudhila Sari. Saya Didan. Saya Nasib Barkah. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati, penurunan dan pelestarian. Sebelumnya perkenalkan dulu ini yang dari kelompok kami. Pintar kelompok di orangnya, kalau kerjanya berkah ilmunya, pada akhirnya husnul khotimah. Sampai siap. Masuk surga. Pelestarian in situ yaitu pelestarian di habitat aslinya. Contohnya cagar alam, suaka marga 1,
satwa dan taman nasional, sedangkan ex situ yaitu di luar habitat aslinya. Contohnya kebun raya, taman safari, dan kebun binatang. Terakhir, di mengenai hasil diskusi, tuliskan satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk kontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati. Upaya dan kontribusi yang dapat kita lakukan adalah menjaga lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, ekosistem dapat terjaga. Jadi, hewan atau tumbuhan bisa mengurangi kerusakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Komodo ready, kelompok kamu keren, tapi kelompok komodo keren. Siap. Dan seharusnya kita sebagai manusia untuk menjaga alam sekitar dan makhluk hidup lain. Baik, sebelumnya ada kelompok yang tanya. Apa yang dapat kalian lakuin di kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati? Baik, kita bisa melakukan hal yang kecil dalam kehidupan hari, contohnya menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah dan pemilihan sampah organik dan non-organik. Contohnya adalah pembuatan pupuk. Baik, ada lagi yang bertanya? Kan badak bercula satu di Banten sudah semakin menurun nih populasinya. Menurut kelompok kalian, apa sih penyebab penurunan populasi badak bercula satu itu? Faktor utamanya kita lihat dari alam dulu adalah peralihan alam dan kerusakan lingkungan. Dan contoh lainnya selain itu badak bercula satu memiliki daya tarik, yaitu culaknya menjadi daya tarik yang lebih bisa dijual dan memiliki harga yang menggiurkan. Baik, terima kasih semua kelompok sudah tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan ini hasil karyanya, Ibu apresiasi sekali. Kita kasih aplaus untuk semua. Ibu berikan penguatan materi supaya kalian lebih memahami lagi ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati itu mulai dari perusakan habitat, ya. Terus apalagi pencemaran lingkungan, fragmentasi habitat, ya. Fragmentasi itu lahan itu jadi terputus, dipakai jalan, dipakai bangunan apa, misalnya seperti itu. Termasuk munculnya spesies baru yang unggul. Kadang orang lebih suka yang misalnya semangka tanpa biji dibanding semangka yang ada bijinya. Ya, semangka tanpa biji itu yang unggul, yang nggak ada bijinya jadi jarang orang membeli. Nah, itu berarti akan tersingkirkan dengan sendirinya dengan adanya bibit unggul. Lalu pelestarian itu dengan dua cara melestarikannya secara in situ dan ex situ. Kalau in situ itu di dalam habitat aslinya. Badak bercula satu ada di ujung kulon, berarti dilestarikan di ujung kulon. Kalau ex situ dibawa keluar habitatnya. Misalnya gajah dari Sumatera dibawa ke Taman Safari Bogor untuk dilestarikan. Seperti itu ya. Dan tugas kita semua untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. Kita simpulkan supaya kamu tahu apa inti dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Ranti. Jadi kita dari materi hari ini, jadi kita tuh tahu apa aja sih faktor penurunan pelestarian keanekaragaman hayati. Terus cara melestarikannya gimana? Terus jadi pelestarian keanekaragaman hayati juga kita juga tanggung jawab dari diri sendiri. Oke, terima kasih Ranti. Betul sekali ya apa yang disimpulkan oleh Ranti. Jadi hari ini kita belajar faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati ya. Oke. Dan cara pelestariannya. Tadi ada in situ dan ex situ. Baik, terakhir Ibu tanya apa pengalaman atau pemahaman bermakna, pembelajaran bermakna dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Siapa yang akan berpendapat? Oke, Kak Hai. Kita menjadi tahu bahwa banyak sekali keanekaragaman hayati yang hampir punah, dan juga kita bisa ikut andil dalam melestarikan keanekaragaman hayati seperti tidak membuang sampah sembarangan, serta menambah keimanan dan ketahuan kita kepada pemerintah Indonesia atas nikmat yang ia berikan. Sebagai bahan refleksi, kalian bisa menilai hasil kerja teman kalian, ya.
silahkan Ibu sudah menyiapkan heart sticker, stiker hati ini kalian tempelkan di kelompok yang menurut kalian penampilannya bagus. Tapi jangan milih kelompok sendiri, ya. Kelompok ini kan kelompok tapir, tidak boleh menempelkan di kelompoknya sendiri, tempelkan di kelompok lain. Paham? Oke, silahkan. Ya baik, ini hasil penilaian dari kalian. Kita hitung kelompok yang paling banyak heart stikernya atau stiker hatinya adalah kelompok Rafflesia sebanyak 7 stiker. Yang lainnya walaupun lebih sedikit stikernya, tapi tidak mengurangi apresiasi Ibu dengan hasil karya kalian. Aplaus buat semuanya, terima kasih. Ibu sudah kirimkan link quizzes ya ke GCR dan grup WA kalian. Silahkan dibuka, silahkan dikerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan kuisisnya sebagai kuis pada pertemuan ini. Itu asesmen formatif ya yang akan Ibu ambil dari pertemuan ini. Selanjutnya mohon kalian buka link yang Ibu kirimkan di GCR dan di grup. Di situ ada link Google Form berisi refleksi pertemuan kita hari ini. Silahkan diisi. Ya, waktunya habis ya untuk mengisi refleksi. Sudah mengisi semua, alhamdulillah. Sekarang rapikan dulu mejanya, rapikan seperti posisi semula lagi. Ya, kita akan akhiri pelajaran ini. Silakan rapikan. Tugas berikutnya ya, karena materi ini sudah selesai, karena nanti minggu depan Ibu akan ambil nilai asesmen sumatif. Tapi asesmen sumatifnya tidak berupa tes tertulis. Kita buat dalam bentuk lain. Silahkan kalian kemukakan ide-ide kalian berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, keanekaragaman hayati Indonesia. Yang kedua, penurunan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga adalah cara pelestarian. Silahkan tuangkan diri kamu di situ, boleh dalam bentuk esai, tulisan esai, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk puisi atau dalam bentuk lagu. Silahkan sesuai minat dan bakat kalian masing-masing, dan nanti tolong upload di media sosial yang sering kalian gunakan sehari-hari saja ya. Baik, mengakhiri pertemuan ini silahkan Bidan pimpin doa dulu.